Sungguh indah bunga seruni, mekar sekuntum di dalam taman. Selamat datang di Zoom Al-Hasani, tempat kita belajar gramatikal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah serta mancanegara. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh. Surah Yasin ayat 78 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Eli Yunidar. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bu Khadijah Sunaria. Sehat Buya. Alhamdulillah bertahap Bu Khadijah. Kalau belum lagi masih dalam proses ya. Semoga Buya sehat selalu ya Buya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khadijah. Sehat-sehat ya Bunda Eli. Insya Allah. Amin. Silakan Buya, waktu dan tempat dipersilakan. Syukron Bu Khadijah. Iya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana al-zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mampu untuk menjauhi larang-larangannya. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Semoga dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal baik. Dan pada pagi ini juga Allah berikan nikmat yang Allah tidak berikan kepada yang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Semoga nikmat-nikmat ini bisa mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dan memperbanyak bekal kita nanti dalam hadapnya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya.
Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga juga kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi tetangga Rasulullah. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, yaitu cinta kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin, surat ke-78, yang saya akan didampingi oleh Bu Eli Yunidar. Assalamualaikum Bu Eli Yunidar. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Eli Yunidar di mana posisi sekarang? Sekarang berada di Depok, di Kukusan. Oh, Depok, Kukusan, alhamdulillah. Berapa usia Ibu sekarang, Bu? 86 lebih sedikit Bu ya. Oh, pecah rekor nih. Jangan-jangan Ibu paling tua di sini nih, 86 ya. Alhamdulillah. Kapan Ibu masuk alasan ini, Bu? Mei 2023. Oh, siapa yang ngajak, Bu? Nina. Hah? Nanda Nina Bu ya. Nina Wati? Yulvia. Oh, Nina Yulvia. Iya, Anak atau apa itu, Bu? iya, anak ponakan lah, Ponakan. anak kakak. Oh, luar biasa. Ya, anak kakak. Oh, kalau kampung aslinya di mana, Bu? Eli ini. Kampung asli kami di Payakumbuh. Jokoto Talago namanya. Di mana? Utara dari Payakumbuh. Utara Oh, dari Payakumbuh. Payakumbuh. Alhamdulillah. Waktu aktif Ibu dulu aktif di mana, Bu? Ada sebagai pegawai dulu atau apa? Iya, sebagai pegawai negeri Di di mana? Pilhankam, Bu ya. Oh, tahun berapa pensiunnya, Bu? Pensiun tahun 1993. Oh, Ibu udah pensiun, saya baru masuk kerja ya. Oh, Iya, luar biasa. Semangat tetap muda ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. usia nggak ada masalah, Bu, dalam membaca Al-Quran. Usianya gimana, Bu? Pengaruh nggak, Bu? Pengaruhnya hanya gini, karena segala sesuatu eh, yang digunakan sudah menurun ya, Bu ya, Oh, tapi menurun tetap semangat ya, kekuatannya, Bu? terutama mata susah melihat, apalagi Oh, melihat kamus. tapi tetap Ya, semangat agak ya. payah. Iya, Oke, kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Eli Nidar ya. Dengan segala iya, keterbatasannya, Ibu tetap semangat. Mudah-mudahan Ibu jadi role model bagi yang lain nanti ya. Silakan Bu Eli iya. Yunida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi rahmat, dan Maha Memberi nikmat. Kita dapat melaksanakan kajian subuh melalui Zoom Al-Hasani berkat nikmat yang diturunkan kepada kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, izinkan aku memohon keridaan-Mu untuk melanjutkan kegiatan yang kujalani sekarang, yakni mempelajari suatu metode untuk menerjemahkan Al-Quran, yakni metode yang disusun oleh Muya sendiri, itu metode Al-Hasani. Dengan gramatikalnya, kita bisa mengurai dan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Sangat menyenangkan juga bahwa metode ini terasa cocok dengan kita yang tidak menguasai bahasa Arab, hanya bisa berutak-atik dalam bahasa Indonesia. Kemudian, selawat dan salam kita
tunjukkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari masa kejahiliahan kepada zaman sekarang yang kita ikuti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Buya Asri Al-Hasani yang telah menggarap, menyusun, dan mengajarkan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Belum pernah saya mendapati cara memahami, cara menguraikan, cara mengetahui apa sebenarnya ayat Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan metode ini semuanya dapat dijalani dan dapat dimengerti apa yang diisi dari Al-Quran tersebut. Sebagai penyusun metode Al-Hasani yang dapat dibuatkan sebagai modul yang berisikan segala kaidah-kaidah yang beri kemudahan kepada insan Al-Quran untuk mengerti dengan apa yang ada di isi Al-Quran itu sendiri. Setelah menyusun dan membuatkan sebagai modul itu merupakan suluh bagi setiap insan Al-Hasani untuk menggapai arti dan makna apa yang tertera dalam Al-Quran. Sebab di dalam modul tersebut tersusun kaidah-kaidah yang memudahkan kita membaca dan menguraikan ayat-ayat. Suatu buah tangan yang mulia. Dan Buya sendiri mengajarkan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini ke seluruh masyarakat yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai teman kesehariannya, menambah keimanannya, mengerti dengan isinya untuk menuju kemana dia nanti. Penyebaran ilmu yang bermanfaat seperti ini barangkali sudah se-Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara, adalah suatu amal jariah bagi Buya yang tidak ternilai harganya di sisi Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Buya dan keluarganya akan diiringi dengan pahala ini menuju surga. Selanjutnya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak pembimbing untuk seluruh kegiatan belajar mengajar di Al-Hasani. Di kelas manapun mereka membimbing atau di grup manapun mereka berada, termasuk grup tahsin. Mereka berjasa berat, berjasa besar untuk kami sebagai pelajar. Kami bisa bernyinyir-nyinyir dengan mereka untuk sampai membenarkan apa yang kami inginkan, apa yang belum kami mengerti. Terima kasih yang tidak dapat kami bayangkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pembimbing. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi mereka untuk juga menuntunnya nanti ke surganya Allah. Kemudian, sebagai wujud dari pembelajaran gramatikal metode Al-Hasani ini yang diterapkan di
ayat-ayat Al-Quran. Akan kita cobakan mempraktekkannya dengan satu ayat. Ayat dalam surat Yasin nomor ayat 78. Pertama, saya akan membacakan dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Ayat ini akan saya penggal menjadi 15 penggalan dan dalam 2 bahagian. Bagian pertama dari penggalan 1 sampai penggalan 8 dan bagian kedua dari penggalan 9 sampai penggalan 15. Penggalannya 1. Wa. Penggalan 2. Doraba. Penggalan 3. La. Penggalan 4. Na. Penggalan 5. Masalan. Penggalan 6. Wa. Penggalan 7. Nasia. Penggalan 8. Kalkahu. Penggalan 9. Kola. Penggalan 10. Man. Penggalan ke-11. Yuhyi. Penggalan ke-12. Al-Izama. Penggalan ke-13. Wa. Penggalan ke-14. Hiya. Dan penggalan ke-15. Ramimun. Saya akan menguraikan bahagian pertama dengan penggalan pertama. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, doroba, berbentuk kata kerja lampau, disingkat KKL, dengan ciri patah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya doroba. Polanya fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 227. Dia telah membuat. Ada dengan apa? Apa yang Sudah ada. Penggalan 3. La merupakan huruf bermakna yang artinya bagi. Penggalan keempat, na, kata ganti, artinya kami. Penggalan kelima, masalan, berbentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya, patah ten, di akhir kata. Ciri objek tunggal, patah ten juga. Akar katanya masalah. Pola kata kerja, fa'ala. Dan pola kata bendanya, fa'alun. Artinya, dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 410, perumpamaan. Penggalan ke-6, wa.
merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ketujuh, nasia, kata kerja lampau yang berciri patah juga di akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya nasia, polanya fa'ala. Artinya, di dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 451, dia telah lupa. Kalkahu, penggalan 8, merupakan kata benda majmuk, terdiri dari kalka dan hu. Kata benda pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Berbentuk kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri objek tunggalnya harakat patah. Ciri tunggalnya disesuaikan dengan yang ada di kamus. Aslinya kata ini kalkun. Karena dia menjadi objek, harakatnya menjadi kalkan. Dan diiringi pula oleh kata ganti, harakatnya berubah menjadi kalka. Akar katanya kalaka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya, di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 120, kejadian. Ku merupakan kata ganti yang artinya nya. Jadi, arti KBM ini kejadiannya. Arti dari bahagian satu dari ayat ini. Dan dia telah membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kejadiannya. Bahagian kedua, penggalan 9. Kola. Kola, kata kerja lampau. Cirinya, harakat patah di akhir, dan pelakunya huwa. Akar kata kola berasal dari kawala, sesuai dengan kaidah 1.2 dalam materi halaman 36. Polanya fa'ala. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan ke-10, man. Man ini huruf bermakna. Tapi sekaligus dia adalah huruf yang mematikan huruf akhir KKSAD. Ini juga terdapat dalam materi halaman 37. Artinya, di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 429, siapakah? Penggalan ke-11, yuhi. Yuhi adalah KKSAD, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Aslinya, yuhyiyu. Jadi ciri dari KKSAD ini, ya yu di depan dan depan domah di belakang. Pelakunya huwa. Karena man mematikan huruf akhir KKSAD, maka menjadi yuhyi. Akar katanya hayinya terdapat dalam kaidah 1 sia.7. Polanya af'ala.
kata yang dicari ahya. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 112, dia akan menghidupkan. Al-izama, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya alif lam, ciri objek patah di akhir. Dan ciri jamaknya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuma, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda. Kata benda tunggalnya azmun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Artinya, di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 272, tulang belulang. Penggalan ke-13, wa, huruf bermakna. Artinya, padahal. Penggalan ke-14, ia, kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-15, ramimun, kata benda pelaku aktif, subjek tunggal. Ciri KB-nya domatain. Ciri subjek tunggalnya juga domatain. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata patah, kasrah. Akar katanya ramma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya, di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 147 yang hancur. Arti dari penggalan 2 ini. Dia telah berkata, siapakah dia yang akan menghidupkan tulang belulang padahal dia hancur. Jadi arti keseluruhan dan dia telah membuat perumpamaan bagi kami dan dia telah lupa kejadiannya. Dia telah berkata, siapakah yang menghidupkan tulang belulang padahal dia hancur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli. Bu Eli, gimana rasanya Bu Eli? Nyaman Bu ya? Hah? Nyaman, alhamdulillah. Nyaman Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah 86 tahun masih lancar aja Bu Eli ya. Alhamdulillah. Berapa lama latihannya ini Bu Eli? 3 kali Bu Oh. ya. Ibu sebelum masuk Al-Sani pernah latihan dulu, pernah ikut metode dulu atau apa? Ikut pernah belajar gramatikal dulu? Tidak Bu ya, tidak pernah. Oh, di sini aja langsung. Iya, langsung di Ah, Halasani. bisa lancar ya Bu ya. Nah sekarang sehari-hari Ibu berapa ayat yang Ibu latihan satu hari? Perharinya berapa ayat bisa sanggup latihannya Bu? Latihan menguraikan, saya tidak sanggup beberapa ayat Bu ya. Karena untuk mencari artinya saya susah. Nah, matanya kurang berfungsi. Ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu saya sering-seringnya saya lihat akar-akar katanya apa aja. Sampai Yang penting sudah ada kecantol ya Bu ya.
Sudah ada yang Iya, tahu? iya, Hmm. iya. Oh, ini KKL, ini kakak Sade, oh ini kakak Iya, ya. heeh, Sesuai dengan usia Bu ya. Gak apa-apa Bu. Mudah-mudahan tetap iya. istiqomah ya Bu. Ibu ini Iya, Bu ya. mencari rekor nih Bu ya. 86 tahun di sini Ibu mungkin yang tertua ini kali ya. Sama Ibu Rini Sumarno, beberapa orang lagi itu ya. Tetap istiqomah Iya, ya Bu Bu. ya. Usia tidak ada Iya, masalah. Bu ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. demikian tadi. Syukur Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dibawakan oleh Bu Eli Yunidar, alhamdulillah mumtaz ya. Sesuai dengan beliau yang sudah usia tua, tapi tetap masih bisa dan tetap semangat. Saya nambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarabalana. Nah, dan dia mau tentu seseorang ya, siapa orangnya nanti di tafsir mungkin Pak Saad bisa nambahkan. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia membuat bagi kami perumpamaan. Pada ramalana masalah. Dan dia membuat bagi kami perumpamaan. Apa perumpamannya? Bi wanasya khalqah. Dia melupakan kejadian. Atas kan ada jadi nutfatin. Jadi terjadi dari nutfah. Apa yang dia buat? Qala, dia berkata, mayyuhyi. Siapa yang menghidupkan al-izama tulang belulang ini wahia ramim dan sudah hancur. Itu dulu kalau dalam tafsirnya itu dia dilemparkan tulang yang sudah hancur itu lemparan dari Muhammad. Ya, ini tulang itu hancur. Siapa yang menghidupkan ini? Itulah manusia ya. Dia lupa kejadiannya bahwa dia terjadi dari jasmani, air yang hina, lalu jadi manusia, lalu membuat perumpamaan kepada Allah, pembangkang pada Allah. Kalau kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah dan dalam kehidupan kita disuruh suruh menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan pada saat nanti kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, ayatnya sederhana tapi penuh dengan makna dan sudah dibawakan oleh Bu Eli Yunidar dengan mumtaz. Syukur Bu Eli Yunidar ya, mumtaz sekali Bapak Ibu membawakan ayatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqamah ya Bu Eli ya. Iya, Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang dapat kami sampaikan karena sedang belajar ya tentu ada hal-hal yang mungkin ada yang salah atau yang tidak pas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Khadijah sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Khadijah. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian uraian Al-Quran, ikut penjelasannya. Surah Yasin ayat 78. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.